Salam saudara-saudara, saatnya menabur. Sebelum kita membahas teks bacaan kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami menyebut nama-Mu karena kami percaya nama-Mu memiliki kuasa untuk menolong kami. Dan dengan kuasa-Mu kami dimampukan untuk mengenal kebenaran firman-Mu. Biarlah nama-Mu yang kudus itu menuntun kami dalam firman yang Kau kehendaki. Amin. Bacaan kita Matius pasal 8 ayat 23-27. Temanya adalah Yesus berkuasa atas alam semesta. Saudara-saudara, beberapa penafsir Perjanjian Baru menyebut bahwa Matius pasal 8 itu digolongkan sebagai bagian yang menuliskan kuasa Yesus, karena di dalamnya secara keseluruhan Injil Matius pasal 8 itu termuat kisah penyembuhan, pengajaran, dan mujizat. Mark Strauss menyebut Injil Matius memang berupaya menampilkan Yesus, tetapi sasarannya ialah bahwa Yesus itu merupakan tipologi Israel baru, di mana bagi Matius pengenapan kitab suci bukan hanya tentang sebuah apologetika atau sebuah pengajaran semata, sebab arahnya tentang tujuan kedaulatan Allah. Maksudnya adalah pola-pola penggenapan yang dilakukan atau yang ada dalam karya Yesus, baik pengajaran, penyembuhan, atau mujizatnya, itu semuanya menegaskan bahwa seluruh sejarah manusia sedang menuju tujuan dan puncaknya ada dalam Kristus. Berbagai mujizat yang Yesus tunjukkan seolah memberi harapan kepada Israel, karena dia adalah tipologi Israel baru. Semua karyanya itu menampilkan sosok-sosok seperti Mesias, sosok Mesias, tapi juga tokoh-tokoh hebat seperti Musa dan Elia yang sangat dihormati. Beberapa kasus penyakit dan penyembuhannya menunjukkan otoritas Tuhan Yesus di berbagai bidang, baik karena penyakit, baik karena kuasa setan yang merasuki, baik ada kematian, dan juga karena dosa. Itu menampilkan Yesus yang mampu untuk menaklukkan berbagai bidang persoalan yang dihadapi manusia. Nah, ketika Matius menghadirkan kisah Yesus meredakan angin ribut, maka Matius menggenapkan suatu konsep dasar Ibrani, Yahweh Sefaot, Allah semesta alam, di mana Yesus itu Tuhan yang berkuasa atas unsur alam ini. Inilah tipologi baru yang harus dilihat sebagai sebuah karya penggenapan yang luar biasa. Teolog bernama Alan Rose bahkan melihat lebih jauh bahwa Matius 8 memang mempertontonkan kemahkuasaan Yesus, diakui itu. Tetapi pada saat yang sama dia melihat bahwa teks Matius pasal 8 sedang menunjukkan peran Tuhan Yesus memainkan suatu pola penting dalam upaya pemuridan kepada para murid, mengingat tantangan tentang keabsahan Yesus yang sering diragukan oleh orang Ibrani, serta tantangan bagi gereja berkaitan dengan perintah memberitakan Injil. Jadi pemuridan itu, kisah ini adalah kisah pemuridan supaya juga meyakinkan bahwa ini loh cara baru untuk mengikut Allah, apa yang Allah mau bagi orang percaya. Kesan ini tampak ketika kisah angin ribut diredakan disejarkan dengan teguran keras Yesus terhadap para murid yang tampaknya mengalami ketakutan berlebihan, dan ini dianggap sebagai penghambat bagi Injil. Bisa jadi Matius menggambarkan dunia seperti sebuah pelayaran yang sangat berisiko. Gereja harus berlayar, perahu yang ditumpangi orang percaya harus siap dengan badai kehidupan.
Para peneliti PB mengingatkan kita bahwa Danau Galilea berada di utara tanah Israel, lebarnya 7 mil, berbentuk seperti harpa yang dalam bahasa Ibrani disebut Kineret. Permukaan danau itu sekitar 600 kaki di bawah permukaan laut. Lembah itu turun tajam ke wilayah gurun dalam jarak yang begitu dekat, sehingga udara panas dapat naik turun ke lembah itu secara tiba-tiba. Pada saat yang sama bertabrakan dengan udara yang lebih dingin dari Gunung Hermon di utara, menyebabkan badai tiba-tiba terjadi di danau. Dengan kondisi ini sebenarnya pelayaran yang dilakukan Yesus dan para murid adalah pelayaran yang berisiko. Ini perjalanan menjemput badai. Namun kehidupan ini sendiri tidak bisa terluput dari badai. Dan ini yang mau dikatakan Injil Matius. Satu-satunya cara gereja dalam panggilan Injilnya bukanlah menarik diri atau takut dengan risiko badai kehidupan. Badai harus dihadapi, dan pada akhirnya dengan badai pula kita akan benar-benar mengenal dan mengalami kuasa Allah, kuasa Kristus bagi gerejanya. Mari kita kaji teks kita. Saudara-saudara, teks kita menunjukkan kronologi perjalanan para murid dan Yesus. Dalam ayat sebelumnya, misalnya dalam Matius 8 ayat 12-23, ketika Yesus mengajak murid-murid untuk bertolak ke seberang, maksudnya sebelum menjelajahi Danau Galilea, kan datang tawaran dari 2 orang yang mengajukan diri untuk bersedia mengikuti Yesus. Namun kedua orang ini batal mengikuti Yesus karena yang satu berharap mengikuti Yesus berarti dia mendapat rumah yang aman. Yesus bilang anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Sementara yang satu mau ikut tapi dia harus berbalik dulu untuk menguburkan ayahnya. Nah, berbeda dengan kedua orang tadi, kedua belas murid tidak mundur sedikit pun. Jalan yang harus ditempuh melalui danau yang ganas pun mereka lalui bersama Yesus. Bisa dikatakan bahwa para murid ini sudah mengalami semacam lulus dalam hal komitmen dan kesetiaan menjadi murid Yesus. Matius tidak mau banyak berkisah, dia langsung pada inti soal. Ketika Yesus dan murid-murid di atas perahu dan sedang berlayar, tiba-tiba datang angin ribut yang menyebabkan gelombang besar menghantam perahu sehingga mereka hampir tenggelam. Pada saat itu kata Injil Matius, Yesus sedang tidur. Nah, saudara-saudara, kalau kita meneliti kata tidur untuk teks ini dipakai kata katiodo, yang berarti benar-benar tidur atau istirahat. Kata ini untuk membedakan tidur. Ada kata tidur yang lain digunakan dalam bahasa Yunani, yaitu kikoimetai, yang berarti kematian, tidur dalam pengertian kematian. Dengan demikian, ketika Matius menggambarkan Yesus yang tidur itu, dia menggambarkan Yesus dalam keberadaan sebagai manusia yang perlu mendapat istirahat sebab ia cukup lelah dengan pelayanan. Namun kisah ini memang unik. Yesus yang tertidur menjadi titik pembahasan yang cukup dalam. Kepentingan Injil Matius menulis kisah ini bagi gereja seolah mau menunjukkan bahwa Allah menikmati perjuangan gereja dalam menghadapi badai. Allah memberi kesempatan bagi gereja untuk mengerahkan segala kekuatan berhadapan dengan segala persoalan yang mengancam gereja. Tentu saja yang tidak bisa kita abaikan ialah di antara beberapa murid, katakanlah seperti Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, mereka memiliki pengalaman sebagai nelayan kan. Tapi Matius seolah membuka tabir perjuangan para murid yang nampaknya kerepotan dan putus asa. Tidak ada jalan lain bagi gereja sebenarnya dalam menghadapi badai. Mereka harus berseru, menyerukan nama Yesus. Gereja tidak boleh hanya mengandalkan keberanian dan skillnya. Gereja harus menyerukan nama Yesus. Dalam posisi ini, kesetiaan dan komitmen tidak cukup untuk menjalankan Injil. Di bentangan samudera kehidupan ini ada kuasa lain yang mengancam gerejanya. Jika Israel pernah ketakutan dengan laut Teberau dan Allah membelah laut itu, dan kitab seperti Mazmur, Yesaya, Ayub pernah mengingatkan tentang Leviathan, yaitu binatang luar raksasa yang hidup di air, maka gereja juga harus siap dengan tantangan kuasa yang lebih dahsyat.
Pada kondisi ini tidak ada pilihan lain bagi gereja selain membangunkan Yesus. Itu Matius menyebutkan membangunkan Yesus, berseru pada Yesus dan meminta pertolongannya. Tapi persoalan baru muncul dalam teks ini ketika Yesus yang bangun dari tidurnya. Sebelum ia meredakan angin berkata kepada murid-muridnya, Dilos, penakut, dan oligopistos, kurang percaya atau kurang beriman. Adakah yang salah dengan keputusan para murid meminta pertolongan Yesus? Mari kita lihat baik-baik. Jika Yesus menegur mereka dan ini adalah sebuah kesalahan karena mereka membangunkan Yesus, maka sorotan kita mungkin bahwa para murid membangunkan Yesus dan penggunaan kalimatnya tidak tepat. Di mana persoalannya? Disebutkan misalnya dalam ayat 25 itu, Tuhan tolonglah kita binasa. Saudara perhatikan, Yesus sedang istirahat, katiodo. Tetapi ketika mereka membangunkan dia, mereka mengatakan kekoimetai, bahwa ada kematian di sini. Ada kematian di sini. Saudara, inilah soalnya, saudara. Yesus itu memang tidur tapi kuasanya tidak hilang. Dan Yesus itu adalah Tuhan yang hidup. Dia tidak bisa disamakan dengan Tuhan yang mati atau kematian. Tuhan itu kekal. Dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan yang binasa, bukan. Ini soal teologis yang kuat, cara pandang kita terhadap Tuhan. Bahwa kita harus benar-benar memahami siapa Tuhan itu. Karena dengan pemahaman yang benarlah yang menentukan kualitas iman saya dan saudara. Mereka tidak pantas mengucapkan kata kematian kepada Allah yang hidup, Allah yang kekal itu. Nah, saudara, Yesus sedang bersama-sama mereka dalam perahu, begitu kan? Kira-kira gitu. Lalu mereka datang, Tuhan, tolonglah kita binasa. Sebenarnya kata kita itu juga tidak tepat, karena Tuhan itu Tuhan yang hidup. Dia tidak perlu diperhadapkan dengan kebinasaan. Maksudnya adalah begini, saudara. Sebenarnya mereka harus berkata, Tuhan, kami binasa. Kami binasa. Dalam hal ini, saudara, mereka datang dan meminta solusi pada Yesus. Bukan mereka membenturkan Yesus dan kebinasaan. Tuhan dan kebinasaan. Karena logikanya begini, Yesus sementara bersama-sama dengan mereka dalam perahu. Meski ia sementara tidur, namun sikap tidur itu bukan berarti Allah kehilangan kuasa mengendalikan alam ini. Allah memiliki perhitungan tersendiri terhadap badai kehidupan. Ia punya cara untuk menenangkan badai. Para murid mungkin terjebak pada badai. Mereka berpikir tentang jalan instan daripada bertahan dengan badai yang seharusnya dihadapi. Yesus sementara tidur, Yesus ada di situ. Cara mereka ini seolah-olah bahwa Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Ini cara salah yang sering kali menjadi persoalan bagi gereja dan orang percaya, bahwa seolah-olah Allah berdiam diri ketika kita menghadapi persoalan. Yesus bisa memilih untuk terus tidur dan membiarkan murid-muridnya dalam ketakutan. Tapi perhatikan, cara ini tidak diambilnya. Ia bangun dan mengharik angin itu sehingga angin reda dan danau pun tenang. Disinilah misteri karakter Allah diperlihatkan bagi kita. Seringkali gereja salah mengambil sikap. Seringkali gereja mengeluh karena badai. Tetapi gereja yang salah pun tetap diampuni oleh Yesus. Karena ia memiliki karakter kasih itu. Mengampuni gerejanya dan berdiri menolong gerejanya. Menolong gereja menemukan kembali arah haluan yang tepat bagi pelayanannya. Meski klimaks kisah ini cukup menegangkan, tiba-tiba Injil Matius membuka kebenaran yang lain. Allah yang mereka kenal dalam Yesus adalah Allah yang memiliki kuasa atas alam semesta. Dia bukan hanya Tuhan yang mengajar, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang membuat mujizat.
tapi Dia juga Tuhan yang menaklukkan alam semesta, berkuasa penuh atas bumi dan segala ciptaan. Misteri kemuridan terungkap di sini. Lewat badai, para murid belajar dan kembali mengalami kuasa Allah. Mereka belajar mengalami kembali kuasa Allah. Jika semua orang keheranan tentang siapa Yesus, maka tugas gereja dalam Injil, karena gereja sudah mengalami kuasa Allah, tugas kita adalah menunjukkan tanda heran tentang Yesus bagi dunia ini. Nah, lalu bagaimana aplikasi kita? Saudara, kita kan masih dalam perayaan bulan lingkungan hidup. Perayaan ini tidak saja berfokus pada cara kita memperlakukan alam, tapi kita juga harus ingat bahwa alam ini juga berpotensi untuk mengancam kehidupan manusia. Siapa bilang alam tersakiti, manusia tidak bisa dapat dampaknya. Panas ini kan juga akibat dari kesalahan kita. Selain kita memperlakukan alam dengan baik, sebagai ciptaan Allah, kita juga harus berserah kepada Allah. Karena kita harus ingat bahwa ada bahaya-bahaya alam yang bisa terjadi di sekitar kita. Ada ancaman kehancuran lah, semacam asteroid lah, atau ada ancaman macam-macam seperti ancaman gunung berapi lah, ada ancaman tsunami lah, ada ancaman angin tofan lah, ada ancaman seroja lah. Kita juga bisa berhadapan dengan banyak ancaman, misalnya seperti demam berdarah lah. Kita berhadapan dengan ancaman-ancaman yang bisa datang lewat berbagai cara. Alam bisa juga menjadi ancaman bagi kehidupan kita. Tetapi ketika Yesus berdiri dan Dia meredahkan angin, membuat danau tenang, maka kita melihat bahwa gereja tidak berjalan sendiri. Bahkan gereja berjalan pada Tuhan yang tepat. Tuhan yang mampu untuk menenangkan alam. Tuhan yang mampu untuk menyeimbangkan kehidupan alam ini. Dengan demikian, kita hanya tunduk pada Tuhan. Kita tidak tunduk pada alam. Banyak kali penyembahan-penyembahan itu ada penyembahan yang salah. Karena kita tunduk pada alam sebagai buatan manusia. Bukan itu. Kita harus tunduk pada Allah. Karena dengan tunduk pada Allah, Allah juga sedang menjamin keberadaan kita, hidup kita. Allah menjamin keadaan kita di bumi ini yang penuh juga dengan banyak bahaya. Biarlah Tuhan menunjukkan kuasa bagi kita. Dan pemuridan kita bukan hanya soal komitmen dan kesetiaan, tapi pemuridan juga tentang bagaimana kita makin intim dengan Tuhan, menemukan kuasanya dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami dengan firman-Mu, supaya kami menemukan kebenaran yang lebih kuat menurut kehendak Roh Kudus. Amin.